Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Sandi Herawan. Oke, jadi ini gue lanjut di sini ya, pindah tempat soalnya di sana terlalu ramai, terlalu banyak orang, jadi situasinya tidak memungkinkan. Sebenarnya gue malu cuy kalau ngonten di depan banyak orang, tuh malu, agak gimana gitu, risih, jadi pindah ke yang sepi. Nah, jadi ini gue masih di Kawah Ratu, di tepatnya di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Ini rencananya lagi nggak bikin konten sih, cuman lagi pemanasan karena ya sekitar kemungkinan minggu depan gue bakal melakukan pendakian gunung lagi, salah satu gunung yang ada di Jawa Barat. Dan sebenarnya ini tempatnya bagus banget buat nerbangin drone ya. Dulu gue pernah nerbangin drone di sini, cuman kali ini gue kesini tuh tidak membawa drone. Alasannya ya alasannya karena semingguan terakhir ini atau beberapa hari lalu jadi gue tuh sering buka-buka forum-forum pendaki di medsos. Nah, jadi di forum-forum itu banyak beredar info yang mengatakan bahwa mulai per akhir Oktober 2024 jadi penerbangan drone di kawasan gunung atau di kawasan Taman Nasional ya, itu sudah tidak diperbolehkan lagi, dengan alasan yaitu ya untuk menjaga kelestarian ekosistem atau satwa yang ada di area Taman Nasional ya, gunung ya. Ya kemungkinan untuk menjaga ekosistem elang mungkin ya, karena kan drone terbang di atas ya, tidak di bawah. Nah, pelarangan atau pembatasan penerbangan drone di area gunung itu ya diperkuat oleh peraturan yang dikeluarkan pemerintah, yaitu peraturan nomor 36 tahun 2024 tentang jenis tarif atau jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, ini sumber beritanya gue ambil dari Kompas ya. Nah, jadi Kompas ini memuat berita penggunaan drone di gunung-gunung itu mulai dibatasi. Namun dengan pengecualian ya, jika tetap ingin menerbangkan drone tapi ada tarifnya, yaitu dikenakan tarif 2 juta rupiah per hari per drone. Nah, ini beritanya yang gue baca di kompas.com. Dan gunung-gunung yang sudah menerapkan aturan ini diantaranya yang di Pulau Jawa aja ya gue sebutin ya. Gunung Cermai, nah itu gunung yang bakal gue daki kemungkinan ya, insya Allah seminggu ke depan. Terus Gunung Pangrango, Gunung Salak, ini gue lagi di Gunung Salak. Gunung Gede, Sanggabuana, Halimun, Merbabu, Merapi, Bromo, Semeru. Terus ini ada berita lagi nih. Nah, tarif penggunaan drone di Gunung Bromo melambung dari 300.000 menjadi 2 juta rupiah per drone dan per hari. Nah, terus ini ada juga berita dari kompas.com, penggunaan drone di Gunung Gede atau di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dikenakan tarif 2 juta per hari. Nah, tarif tersebut sudah ditentukan sesuai peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2024. Nah, jadi peraturan ini berlaku untuk semua ya, berlaku untuk semua pilot drone. Jadi tidak dipilih-pilih gitu, tidak dipisah-pisah antara non komersial atau drone komersial. Jadi harga berlaku untuk keduanya. Nah, jadi untuk ya kalau untuk pilot-pilot drone yang sifatnya komersial ya, misalkan bikin film, bikin iklan atau apapun itu yang sifatnya komersial ya, mungkin 2 juta
per hari atau per drone itu mungkin bukan sesuatu yang memberatkan ya. Ya walaupun tetap berat sih, cuman kan mereka mendapatkan keuntungan dari video yang mereka hasilkan gitu dari syuting-syuting drone-nya. Sedangkan ya ini akan menjadi peraturan yang cukup apa ya mengagetkan untuk para konten kreator atau para penghobi drone seperti gua ini ya. Gua kan main drone itu selama ini ya cuman hobi, itu tidak menghasilkan uang, tidak jadi pilot drone profesional ya, tapi peraturan ini berlaku untuk semuanya. Jadi walaupun di sini kalian bukan pilot profesional atau pilot non komersial, tapi peraturan yang tadi tarif 2 juta per drone per hari itu tetap diberlakukan. Nah, kalau untuk yang di Gunung Gede sendiri ini, pengunjung yang ingin menggunakan drone tidak memerlukan izin khusus, namun wajib membeli tiket khusus drone yang tersedia di pintu masuk wisata. Padahal hobi gue naik gunung dan lagi senang-senangnya nerbangin drone. Cita-cita gue tuh pengen bisa ngesut-ngesut gunung dengan point of view drone. Baru aja drone-nya bisa terbang lagi, muncul peraturan itu. Ini jadi peraturan yang bikin dilema hobis atau konten kreator yang levelnya bawah kayak gue ini ya, yang bikin konten yang nggak ada duitnya anjir, cuman karena berdasarkan ya seneng aja gitu, seneng main ke alam, seneng naik gunung, dan seneng memvideokan. Dan drone itu jadi salah satu gear buat membuat video kita gitu ya. Kita cuman seneng aja gitu, nggak dapet penghasilan yang menguntungkan dari situ, malah bisa dibilang boncos lah. Bikin konten nggak ada adsense-nya, tapi modal beli kamera, beli macem udah jutaan bahkan puluhan juta. Ya nggak ada untungnya sebenarnya bagi kita. Cuman peraturan ini ya, terkesannya gimana ya, 2 juta ya, 2 juta per hari per drone ya, pastinya akan menjadi peraturan yang sangat memberatkan saya, kami atau terutama saya yang hobi naik gunung, hobi main drone, dan ya seneng nge-share video hasil dari shoot drone itu. Ini akan menjadi peraturan yang sangat memberatkan. Dan terus jadi ini opini gue ya, nanti bukan berarti opini gue ini benar, tapi ini berdasarkan opini gue aja. Nanti kalian boleh nambahin opini kalian di kolom komentar. Opini gue aja ini, kalau pelarangan penerbangan drone di gunung atau taman nasional itu alasannya ya seperti alasan yang pertama tadi gue sebutin ya, alasannya untuk menjaga kelangsungan ekosistem terutama hewan-hewan yang berada di kawasan taman nasional atau gunung itu, ya gue sangat setuju. Ya jadi kalau alasannya untuk menjaga ekosistem, ya mending dilarang sekalian gitu, nggak usah ada drone seliweran gitu. Tapi kalau alasannya memang untuk menjaga ekosistem hewan, namun kalau bayar 2 juta tetap bisa terbang. Pertanyaannya, dengan bayar 2 juta emang hewannya jadi tidak terganggu gitu. Tapi ya sudahlah, peraturan tetap peraturan, tinggal di Indonesia ya harus diikutin peraturannya. Cuman jadi kecewa aja ya. Karena naik gunung dan drone itu hobi yang menjadi satu menurut gue seneng main ke alam, terutama ke gunung, dan senang mendokumentasikan pengalaman gue di gunung itu lewat video ya. Salah satu gear videonya itu ya selain kamera yang gue pakai ini drone. Cuman dengan aturan harus bayar 2 juta per hari per drone, dapat dari mana cuy? Gaji gue aja cuma 3 juta per bulan. Sekali naik gunung ambiar nggak bisa makan ya, jadi ya gitulah. Tapi bagaimanapun peraturan tetap peraturan lah, harus tetap diikutin ya. Kayak sekarang ini gue di Gunung Salak, gue nggak bawa drone, cuma bawa kamera ini doang. Ya udah, tapi gue berharap semoga ada pengecualian ya.
untuk orang-orang seperti gua gitu. Tidak harus 2 juta atau apapun lah. Misalkan harus ada izin lisensi gitu, lisensi legal, izin penerbangan drone, ya pasti itu bakal gua usahakan bikin semacam, jadi lisensi penerbangan drone itu semacam SIM ya. Kalian naik motor, naik mobil, nah ada SIM ya, itu izin mengemudi. Nah, drone pun ada sebenarnya kayak gitu. Kalau memang harus ada izin, tapi izinnya cuman izin semacam lisensi, ya gue tidak keberatan bikin. Cuman kalau izin lisensi itu kan sekali bayar ya, udah gitu. Cuman kalau tiap kali terbang, apalagi ini biayanya 2 juta rupiah per drone per hari. Sedangkan naik gunung kan rata-rata ya jarang ya, ada yang sehari yang tektok, tapi kan rata-rata bisa 2 hari 1 malam. Jadi sekali mendaki gunung 4 juta keluar cuman buat terbangin drone. Tapi ya udahlah. Gue sih berharap semoga peraturannya bisa direvisi. Tapi kalaupun memang itu yang terjadi, ya sudah. Kita hidup di Indonesia, ya ikutin aja aturannya. Dan oke, informasi-informasi yang tadi gue sebutin itu berdasarkan informasi yang gue searching di beberapa media seperti kompas.com dan lain-lain, dan di forum-forum ini ya, forum-forum pendaki di media sosial. Dan opini-opini yang gue sebutkan tadi yaitu murni berdasarkan opini gue ya. Namanya manusia hidup di Indonesia, beropini, berpendapat bebas dong. Ya, berpendapat itu kan gak harus bener ya. Kalau kalian punya pendapat lain silahkan tulis aja di kolom komentar. Oke, terima kasih. Gue Sandi Herawan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dua juta 1 drone sehari. Aku bangkrut. Mending berhenti naik gunung apa jual drone-nya ya.